Zatmika. Saya berasal dari Geografi Universitas Siliwangi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi lahan, yaitu tentang metode vegetatif reboisasi. Dan tolong simak penjelasan dari saya dan jangan di-skip videonya. Terima kasih. Silakan menuju ke watching video. Metode vegetatif adalah suatu metode atau cara pengolahan lahan miring dengan menggunakan tanaman sebagai sarana konservasi tanah yang dalamnya dapat melindungi tanah dari erosi, penghambat laju aliran permukaan, peningkatan kandungan gas tanah, serta perbaikan sifat-sifat yang ada di tanah. Yang kedua, ada metode konservasi mekanik. Metode konservasi mekanik adalah suatu cara untuk mengelola tanah dengan menggunakan sifat fisik, yaitu dengan menggunakan batuan dan tanah yang ada pada lahan tersebut, tetapi dibantu oleh manusia sebagai pelaku dalam kegiatan tersebut, yang bertujuan untuk menahan laju erosi dan memperlancar airan yang ada di permukaan. Metode konservasi secara kimia atau biasa disebut juga metode kimiawi merupakan metode yang dapat mencegah adanya erosi dengan memanfaatkan bahan-bahan pemantap yang ada di dalam tanah. Hal ini dapat memperbaiki struktur tanah sehingga tanah akan menjadi resisten. Reboisasi merupakan sebuah cara yang menggunakan media tanaman sebagai penutup tanah, dan reboisasi juga termasuk ke dalam metode konservasi vegetatif. Reboisasi atau penghutangan kembali adalah sebuah kegiatan untuk menanam tanaman pada hutan yang sudah gundul atau dapat dibilang sebagai penghijauan kembali. Sedangkan menurut konservasi, reboisasi adalah cara yang cocok untuk menurunkan erosi dan aliran air permukaan. Jenis tanaman yang dapat digunakan merupakan tanaman-tanaman yang dapat mencegah erosi itu terjadi, seperti tanaman-tanaman yang punya akar-akar besar, karena dari akar-akar tersebut dapat mengikat tanah yang ada pada hutan atau daerah yang gundul.
mencegah terjadinya erosi tanah, karena pada akar-akar tanaman yang mengikat tanah sangatlah kuat sehingga erosi pun tidak terjadi. Jika tidak ada tanaman mengikat tanah, maka akan terjadi sebuah erosi dan dilanjutkan oleh air sehingga terjadi sebuah longsor. Yang kedua, ada menjaga kestabilan air. Karena jika suatu lahan mempunyai banyak tanaman, kemungkinan tanah-tanah akan banyak pori-pori yang terbuka dan menyebabkan air akan masuk ke dalam tanah menjadi lebih mudah dan cadangan air menjadi banyak, maka tidak akan terjadi kekeringan di musim kemarau. Yang ketiga, bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup, yang dimana sangat bermanfaat bagi hewan-hewan sebagai tempat tinggal, dan juga manusia sangat bermanfaat juga sebagai tempat untuk mencari sumber daya alam. Tidak hanya itu, tanaman juga akan menghasilkan suatu oksigen yang sangat besar sehingga manusia menjadi sehat. Yang pertama adalah hambatan fisik. Hambatan fisik adalah suatu hambatan yang memiliki keterkaitan dengan kondisi fisik dari suatu wilayah. Contohnya seperti topografi suatu wilayah. Dan dalam konservasi sendiri, hambatan fisik untuk reboisasi sangatlah menjadi hal yang memungkinkan, karena hutan yang gundul bisa saja berada di sebuah lereng dari gunung. Karena itu, hambatan fisik tersebut menyebabkan menjadi susah untuk melakukan reboisasi. Yang kedua ada hambatan ekonomi. Hambatan ekonomi dalam konservasi vegetatif reboisasi sangat memungkinkan, karena jika kita ingin melakukan suatu kegiatan penghijauan atau penanaman hutan kembali, itu memerlukan suatu biaya yang sangat besar. Ditambah lagi karena banyaknya investor-investor asing yang ingin mengolah lahan-lahan hutan tersebut menjadi sumber ekonomi tanpa memikirkan ekologi, dan banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang tegas. Indonesia merupakan negara hukum, karena semua kehidupan yang ada di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan-peraturan lainnya, seperti peraturan dalam konservasi lahan. dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk menjaga terus kelestarian dari lingkungan. Sampai jumpa di penjelasan video-video